Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Ayat harian pada hari ini tertulis di Ezekiel 36 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca suatu perikop secara menyeluruh dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, kita melihat bahwa Allah berencana. Sehingga ada ucapan Allah yang berkata kepada anak manusia, yakni Yehezkiel, bahwasanya Allah merencanakan itu atas namanya sendiri. Sebab apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu berdampak kepada citra Allah sendiri. Orang mengolok-olok Allah. Ketika mereka mengolok-olok tanah di mana Tuhan memberikan itu kepada bangsa Israel, ternyata Allah juga adalah menjadi bagian di mana mereka mengolok-olok Dia. Itu mengapa Tuhan begitu murka sekali kepada bangsa-bangsa di sekitar tanah tersebut yang berkata, bukankah ini adalah tanah yang diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan? Itu adalah olok-olok yang sangat keji di mata Tuhan. Oleh karena itulah saudaraku, suatu rencana pembaharuan kembali di mana bangsa Israel yang terbuang dalam konteks ini, yakni pembuangan di Babel, pada suatu titik mereka akan kembali dari sana. Dan janji Allah adalah bahwa tanah itu yang sudah tandus itu dan ditinggalkan oleh mereka akan menjadi tanah yang subur kembali, dan bangunan-bangunan yang sudah runtuh akan dibangun kembali. Dan orang akan berkata, dulu ini adalah reruntuhan bangunan, tetapi sekarang sudah menjadi kubu. Artinya adalah rencana besar ini adalah bagian di mana Allah ingin menunjukkan kepada manusia dalam bagian konsep sejarah itu bahwa Dia adalah Allah yang benar. Sehingga cara inilah yang Tuhan ingin nyatakan kepada dunia ini, bahwasanya Allah lah yang mengatasi semua perjalanan zaman. Bahwasanya Allah yang mengerti bagaimana semua prosedur itu terjadi dan terlaksana, dan Tuhan tahu apa yang Ia harus kerjakan. Sehingga ketika Tuhan berkata demikian kepada bangsa Israel lewat Yehezkiel, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ini penting. Karena ternyata ketika kita melihat kepada pribadi Yesus Kristus itu hidup di dalam tuntunan roh. Bahayanya adalah jika kita berkata bahwa kita adalah milik Tuhan tetapi kita tidak berada dalam tuntunan roh Allah, maka kita akan bertindak sesuka hati. Tetapi lihatlah bagaimana Yesus Kristus hidup di dalam tuntunan roh itu. Ia tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tetapi fokus pada tujuannya. Jika hal itu diberikan kepada batin mereka, maka mereka akan menjadi hidup menurut segala ketetapannya dan berpegang teguh pada peraturan-peraturannya serta melakukannya. Roh yang ada pada diri seseorang, Paulus berkata, di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita mengerti adalah ketika kebebasan kita memiliki aturan. Kebebasan yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup di dalam aturan itu. Disitulah cara mainnya. Dan jika kita menyadari itu, ternyata kita berpikir satu hal, dan inilah relevansinya, bahwasanya pengertian itu bersumber dari Allah sendiri yang menggerakkan manusia untuk bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Jika Tuhan
menginginkan hidup kita menjadi lebih baik, tentu kita harus hidup di dalam roh itu. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jika Tuhan adalah Dia yang memperbaiki segala sesuatunya, yang tandus menjadi tanah yang subur, yang dulunya reruntuhan menjadi kubu, ini menjadi pengertian penting bagi kita bahwa Tuhan punya otoritas dan kedaulatan untuk mengubah segala sesuatunya. Dan hiduplah dalam pengertian ini, sehingga mintalah Roh Allah itu terus menuntun saudara, supaya Ia berdiam di dalam batin kita, sehingga kita akan menjadi hidup menurut segala ketetapannya dan berpegang teguh pada peraturan-peraturannya serta melakukannya. Bersyukurlah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dialah yang membangun rumahnya di atas batu karang yang kokoh. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan yang baik ini. Engkau telah menjanjikan Roh itu diam di dalam batin bangsa Israel, sehingga mereka akan hidup menurut ketetapan-Mu dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan itu kepada kami dalam anugerah yang sungguh-sungguh mulia, sehingga kami mengerti tentang kebenaran itu dan hidup seturut dengan kebenaran itu. Dan apa yang boleh kami lakukan itu demi kemuliaan-Mu lewat kebenaran itu. Terpuji Engkau Bapa, kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami. Izinkan kami bekerja dan berkarya demi kemuliaan-Mu semata. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.